Shalom saudaraku, inilah sapaan Gembala GKI Kelapa Cengkir, Jakarta episode yang ke-10 bersama saya Pendeta Winner Pananjaya. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8 demikian. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudaraku, saat kita membuka kitab Niniwe, mungkin kisah yang seringkali kita dengar dan sangat terkenal adalah bagaimana Yunus masuk di dalam perut ikan. Kisah itu begitu fenomenal, sering diceritakan di sekolah minggu, dan kita mungkin mengingatnya dengan baik. Tapi sebetulnya ada bagian dari kitab Yunus ini yang sangat menarik, yaitu kota Niniwe itu sendiri bersama dengan warganya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah new normal spiritual, saudara-saudara. Setelah Yunus memberitakan bahwa dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah, terjadilah pertobatan yang luar biasa. Bisa dikatakan ini adalah pertobatan yang paling fenomenal di dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi? Tadi kita mendengar dan mungkin kita juga membacanya, bagaimana dari pucuk pimpinan raja hingga hewan ternak melakukan yang pertama, new normalnya adalah berpuasa. Lalu yang kedua, menselubungkan atau mengenakan kain kapung. Dan yang ketiga adalah menggunakan abu sebagai bentuk pertobatan. New normal ala Niniwe terjadi di seluruh kalangan masyarakatnya. New normal spiritual yang dilakukan oleh Niniwe menunjukkan penyesalan, menunjukkan pertobatan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-8, bangsa ini adalah bangsa yang terkenal dengan kejahatan serta kekerasannya. Dan Raja Niniwe meminta mereka untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta segala bentuk kejahatan. Sebuah new normal yang harus dilakukan supaya Allah tidak jadi menghukum mereka. Dan menurut saya, saudaraku, pertobatan yang dilakukan oleh Niniwe bukan sekedar luar, tapi memang benar-benar sampai ke relung hati yang terdalam. Buktinya, kalau kita lihat, Allah mengubah keputusan itu. Allah tidak jadi menunggang balikan bangsa ini. Allah akhirnya mengampuni dan memaafkan bangsa ini. Coba kita perhatikan di ayat yang 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ini serius, bukan sekedar perubahan dari luar, tapi perubahan sampai ke dalam hati. Bukankah Allah kita melihat pertobatan, melihat perubahan itu sampai ke relung hati kita yang terdalam? Maka ini menarik karena dari seorang khotbah Yunus yang menurut saya ini khotbah terpendek dengan penuh keengganan, ya. Yunus itu kan males, ya, nggak mau dia menyampaikan sebetulnya pesan firman ini kepada orang kota Niniwe. Yunus berharap kota ini dihancur leburkan, benar-benar ditunggang balikan oleh Tuhan. Namun dari khotbah yang mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, cuman itu, saudara-saudara, cuman satu kalimat itu direspon dengan baik oleh kota Niniwe, masyarakat di dalamnya, oleh pucuk pimpinan sampai ke hewan ternak.
dan terjadilah benar-benar pertobatan yang besar. Saudaraku, new normal saat ini tidak hanya dari sisi kebersihan, kesehatan, tapi juga sisi spiritual. Mungkin kita juga mengalami new normal spiritual di tengah-tengah pandemi ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa pandemi ini adalah akibat dari kemurkaan Allah. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini karena dosa dan kesalahan kita, makanya terjadi pandemi ini. Bukan. Ya mungkin kemungkinan itu ada, tapi tidak serta-merta begitu, saudara-saudara. Maka kita tidak bisa memukul rata lalu tiba-tiba menyamakan dengan konteks Yunus, bahwa apa yang terjadi penderitaan kita saat ini karena dosa dan kesalahan kita. Mungkin ini memang fenomena medis yang terjadi gitu ya, sehingga virus ini menyebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia, saudara-saudara. Namun new normal yang kita lakukan, termasuk new normal spiritual yang terjadi sekarang ini. Kita lihat, kita melakukan pelayanan, gereja GKI Kelapa Cengkir melakukan pelayanan di era new normal ini secara digital, secara online. Mungkin ini bentuk new normal spiritualitas juga. Kita dilatih bagaimana kita tetap bisa beribadah meskipun melalui online, meskipun menggunakan perangkat digital kita. Bagaimana peribadahan itu tetap bisa terjadi meskipun tidak di gereja, tapi di rumah dan bahkan dimanapun dan kapanpun kita mengikuti dan kita melakukannya, saudara-saudara. Mungkin ini adalah juga bentuk dari new normal spiritual yang sedang kita alami. Mungkin new normal spiritual ini tidak serta-merta juga langsung akan membuat pandemi ini berlalu. Tapi bentuk kita mengikuti new normal spiritual maupun new normal yang lain, protokol kesehatan dan sebagainya, akan membantu untuk memerangi dan mengalahkan virus ini, saudara-saudara. Maka mari kita belajar dari Niniwe, kita bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita mengikuti setiap anjuran pemerintah yang ada. Dan terlebih daripada itu, tentu Tuhan berharap kita juga mengalami new normal spiritual yang hakiki, yaitu pertobatan hati kita, perubahan diri kita secara mendalam. Tentu tidak sekedar untuk supaya pandemi ini berlalu. Jangan sampai pandemi ini berlalu nanti kita jadi jahat lagi gitu ya. Atau kota Niniwe yang sudah tidak jadi dihukum Allah kembali ke dalam kehidupan yang jahat lagi dengan kekerasannya. Harapannya adalah kehidupan kita menjadi lebih baik. Perubahan yang baik, pertobatan yang baik menimbulkan efek yang baik juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita jalani era new normal ini juga dengan perubahan spiritual di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.